Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang akan menjelaskan materi mengenai konsep filsafat pendidikan Pancasila, yang mana ini merupakan materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan semester 2 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Devi Dwitasari, Devita Aulia Salsabila, dan Isnan Sunu Yuntaro. Kita masuk ke materi, yaitu mengenai filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa Pancasila yang diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai filsafat pendidikan di Indonesia berkembang secara dinamis dari zaman kemerdekaan yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional karena cita dan karsa bangsa atau tujuan nasional dan harkat luhur rakyat tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa Pancasila. Cita dan karsa ini diusahakan secara melembaga di dalam pendidikan nasional sebagai sistem bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup, atau filosofi tertentu. Melalui sistem pendidikan Pancasila akan terjalin cita dan karsa nasional dalam membina watak dan kepribadian dan juga martabat Pancasila dalam subjek pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Filsafat pendidikan Pancasila dari tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendidikan Pancasila dari tinjauan ontologi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini sesuai dengan pendidikan nasional, yaitu untuk menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan tidak membedakan usia, agama, dan tingkat sosial budaya dalam menuntut ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini tidak membatasi golongan dalam belajar. Ini berarti bahwa semua golongan dapat menerima pendidikan, baik golongan rendah maupun golongan tinggi, tergantung pada kemampuan berpikirnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam menyusun pendidikan, diperlukan ide-ide dari orang lain demi kemajuan pendidikan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil di sini adalah adil dalam melaksanakan pendidikan, antara ilmu agama dan umum seimbang, serta pendidikan tidak boleh membeda-bedakan siswa. Pendidikan Pancasila dari tinjauan epistemologi. Sila pertama, Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan rakyat. Bila kita hubungkan dengan Pancasila, maka dapat kita ketahui apakah ilmu itu didapat melalui rasio atau datang dari Tuhan. Sila kedua, Pancasila adalah ilmu yang diperoleh melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan mempunyai ilmu moral, diharapkan tidak ada lagi kekerasan dan kesewenangan manusia terhadap yang lain. Sila ketiga, dalam hubungan antar manusia, diperlukan suatu landasan yaitu Pancasila. Dengan demikian, kita terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri suatu masyarakat dan bagaimana terbentuknya masyarakat. Sila keempat, dalam hal ini diperlukan suatu ilmu keguruan untuk mencapai guru yang ideal dan kompeten. Setiap manusia bebas mengeluarkan pendapat dengan melalui lembaga pendidikan. Setiap ada masalah pun diselesaikan dengan jalan musyawarah. Sila kelima, di bidang sosial dapat dilihat pada suatu badan yang mengkoordinir dalam hal mengentaskan kemiskinan, di mana hal-hal ini sesuai dengan butir-butir Pancasila. Pendidikan Pancasila dari tinjauan aksiologi.
Sila pertama, dalam segi pendidikan, sejak dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi, diberikan pelajaran agama. Dalam hal ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan. Sila kedua, contoh kecil dalam kehidupan umat Islam, yaitu setiap muslim yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, berhak berdiri di depan dengan tidak membedakan keturunan, ras, dan kedudukan. Sila ketiga, dalam Islam juga diajarkan supaya kita bersatu dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan, mengajarkan untuk taat kepada pemimpin yang jelas. Warga negara punya tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negeri ini. Sila keempat, jauh sebelum datangnya Islam, di Indonesia sudah ada sikap gotong royong dan musyawarah. Kita juga tahu bahwa musyawarah mufakat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Sila kelima, berdasarkan butir-butir sila kelima, kita tahu bahwa nilai-nilai keadilan ini sudah menjadi darah daging dan telah diamalkan di Indonesia bahkan jauh sebelum Islam datang ke Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Devi Dwitasari. Metode pengajaran filsafat pendidikan Pancasila menurut sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, guru harus mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu dan membiasakannya adanya jam untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Menurut sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, guru memperlakukan siswa dengan baik tanpa menggunakan kekerasan baik secara lisan maupun perbuatan. Menurut sila yang ketiga, persatuan Indonesia yaitu guru mampu menciptakan situasi yang menimbulkan kerjasama dalam belajar antara anak dengan anak, antara anak dengan guru, begitu pula sesama guru. Contoh, diskusi, presentasi, dan pengajaran pola kolaborasi. Menurut sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dalam setiap proses pembelajaran, dan guru juga mampu memberikan solusi terhadap kesulitan belajar siswa, baik secara materi maupun metode yang digunakan dalam kelas. Untuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru tidak membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal pemberian sanksi, materi dan bimbingan saat proses pembelajaran. Seorang siswa juga tidak memilih-milih teman, ia mampu berteman dengan siapa saja dan berlaku adil ke semua temannya. Hubungan matematika dengan konsep filsafat pendidikan Pancasila. Matematika dipandang sebagai pembelajaran dengan konteks bilangan dan hitungan, serta terpisah dengan Pancasila, berubah menjadi konteks pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pancasila. Melalui eksplorasi nilai-nilai dapat dijadikan konteks dalam pembelajaran. Matematika dapat membawa konteks Pancasila, sehingga matematika dapat diselingi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajarannya. Dengan adanya keterkaitan antara matematika dengan filsafat pendidikan Pancasila dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan. Pengintegrasian matematika dengan Pancasila dapat membawa dampak positif karena secara tidak langsung akan tumbuh rasa nasionalisme. Jadi kesimpulan pada materi konsep pendidikan filsafat Pancasila adalah filsafat pendidikan yaitu nilai dan keyakinan-keyakinan filosofis yang menjiwai dan mendasari suatu sistem pendidikan. Nilai-nilai itu bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan pada berbagai sistem kehidupan nasional secara keseluruhan. Pancasila sebagai filsafat bangsa mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena itu merupakan dasar dari negara Indonesia. Demikian materi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada salah-salah kata. Semoga materi pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.